Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." dan Yesus pun berkata kepada mereka, Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Demikianlah Injil Tuhan. Kuasa. Renungan oleh Bapak Aris Kurniawan. Sahabat Cafe Rohani, kata kuasa seringkali kita asosiasikan dengan gambaran orang yang punya pangkat, jabatan tinggi dan pengaruh. Seringkali kuasa atau penguasa disandingkan dengan jabatan presiden, menteri atau posisi tertentu seperti direktur perusahaan, pimpinan yayasan, dan sebagainya. Orang-orang yang punya kuasa pada dasarnya punya pengaruh. Punya pengaruh artinya punya kemampuan menggerakkan. Dalam Injil hari ini Yesus ditanya oleh imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi. Yesus tidak langsung menjawab, tapi membalas pertanyaan tentang asal baptisan Yohanes Pembaptis. Mereka tidak menjawab jujur karena akhirnya mereka menjawab tidak tahu. Sejatinya mereka mendatangi Yesus dan bertanya karena mereka takut kuasa yang dimiliki terguncang karena kuasa Yesus jauh lebih besar. Yesus menjadi ancaman yang bisa melengsarkan kuasa yang dimiliki oleh imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi. Kuasa yang mereka miliki memang tidak mampu menggerakkan banyak orang, karena kuasa itu tidak berasal dari Allah. Yesus mengajarkan bahwa kuasa apapun yang dimiliki saat ini tidak mampu menggerakkan kalau itu tidak berasal dari Allah. Kalau Anda pelayan di lingkungan ataupun sebagai pemimpin perusahaan harus sadar akan hal ini. Kuasa yang Anda miliki bukanlah untuk memaksakan kehendak atau mengontrol. Kuasa itu mampu memberdayakan dan membuat orang lain bertumbuh. Kuasa yang dimiliki Yesus adalah kuasa kasih dan pelayanan. Ia mengundang dan menginspirasi banyak orang untuk mengikutinya dan bertumbuh dalam kasih. Sahabat Cafe Rohani, hari ini kita memperingati Santo Yohanes dari Salib yang ajaran rohaninya selalu mengajarkan bahwa hidupnya sepenuhnya diarahkan pada nyala cinta yang ilahi. Hidupnya selalu dipenuhi oleh kuasa Allah. Dalam masa Advent ini, untuk mengarahkan hidup kita pada kedatangan anak Allah yang akan lahir di dunia, selaraskah kuasa yang kita miliki dengan kuasa Allah sendiri? Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.